Ngapain kamu kesini bikin malu saja? Jangan berlagak seolah kau itu istriku. Kamu itu tidak berhak mengaturku. Teriak suami saat kupergoki dia sedang liburan mewah di Bali bersama selingkuhannya dan semua teman-temannya. Besok paginya, kulakukan sesuatu yang membuatnya syok dan hancur seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan perasaan Aira Sanjaya. Ia baru saja menyelesaikan sholat asar di musala kecil rumah mewahnya. Hijab panjang yang ia kenakan masih terpasang rapi saat ia melipat mukena. Rumah itu besar, 3 lantai dengan pilar-pilar kokoh, namun terasa dingin dan kosong. Suaminya, Rendra, sudah 3 hari tidak pulang. Katanya, perjalanan bisnis mendadak ke Singapura. Aira, seperti biasa, hanya mengangguk dan menyiapkan koper suaminya. Ia percaya. Ia selalu memilih untuk percaya. Aira duduk di sofa ruang keluarga, memandangi bingkai foto pernikahan mereka. Di foto itu, Rendra tersenyum lebar, memeluknya erat. Aira ingat hari itu, saat Rendra berjanji akan menjaganya, membimbingnya. Aira adalah seorang wanita sederhana yang dibesarkan dalam lingkungan agamis. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan. Ia hanya ingin suami yang setia dan keluarga yang sakinah. Rendra, yang ia temui saat di universitas, tampak memenuhi semua kriteria itu. Dia pria yang ambisius, dan Aira bangga dengan pencapaian Rendra yang meroket menjadi direktur di sebuah perusahaan besar. Untuk mengisi waktu, Aira mengambil tablet keluarga yang tergeletak di meja. Tablet itu biasanya mereka gunakan untuk berbagi kalender dan jadwal. Aira berniat memeriksa jadwal Rendra. Mungkin suaminya itu sudah memberi kabar kapan pesawatnya akan mendarat besok. Saat ia membuka kunci layar, sebuah notifikasi email baru saja masuk. Email itu tertuju ke alamat email Rendra, yang memang masih tertaut di tablet itu. Pengirimnya adalah Paradise Travel Agency. Kening Aira berkerut. Rendra tidak pernah menggunakan agen perjalanan ini. Biasanya semua perjalanan bisnis diurus oleh sekretaris kantornya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Mungkinkah ini kejutan? Ulang tahun pernikahan mereka memang tinggal 2 minggu lagi. Rendra sering lupa, tapi mungkin kali ini dia ingat. Senyum tipis mulai terbit di bibir Aira. Dengan tangan sedikit gemetar karena antisipasi, Aira membuka email itu. Senyumnya langsung membeku. Judul email itu sangat jelas. Konfirmasi reservasi, paket liburan mewah Bali. Bukan Singapura. Bali. Mata Aira bergerak cepat memindai isi email. Kata-kata di dalamnya melompat keluar dan serasa menusuk jantungnya. Presidential Suite, The Azure Resort. Pemandangan samudra pribadi. 2 tiket pesawat kelas bisnis. Dan kemudian, matanya terpaku pada daftar nama penumpang. Nama pertama adalah Rendra Atmadja. Nama kedua, yang tertera tepat di bawahnya, adalah Rosa Elina. Waktu seakan berhenti. Siapa Rosa Elina? Nama itu terasa samar-samar familiar. Dengan jari-jari yang kini terasa kaku dan dingin, Aira membuka peramban dan mengetik nama itu. Layar tablet langsung dipenuhi oleh gambar-gambar seorang wanita muda. Seorang model, dengan pose-pose berani dan pakaian yang minim. Wanita yang sama, yang foto-fotonya sering disukai Rendra di media sosial. Hanya rekan kerja, sayang, kata Rendra suatu kali. Jaringan bisnis. Jaringan bisnis. Jantung Aira terasa seperti diremas. Jadi ini, jaringan bisnis, itu. Ini, perjalanan bisnis, ke Singapura. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Dia terus menggulir ke bawah. Ada email balasan di bawahnya. Reservasi tambahan untuk beberapa kamar deluxe atas nama teman-teman Rendra. Teman-teman yang sama, yang selalu memandangnya dengan tatapan meremehkan setiap kali mereka bertemu. Teman-teman yang selalu menertawakan hijabnya yang dianggap kuno, dan sikapnya yang dianggap kaku. Aira menutup tablet itu. Tidak ada air mata. Hanya rasa sakit yang tajam dan dingin. Dia telah dibohongi. Dia telah dikhianati. Dan suaminya melakukannya secara terbuka, berpesta dengan teman-temannya seolah Aira tidak ada harganya. Dia merasa bodoh. Bertahun-tahun dia menjaga kehormatan rumah tangganya, menelan semua sindiran ipar dan mertuanya, mendukung suaminya tanpa syarat. Dan ini balasannya. Dia duduk terdiam selama 10 menit. Otaknya bekerja cepat. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras.
Sebuah keputusan. Dia tidak akan menangis di kamar. Dia tidak akan menunggu suaminya pulang dan meminta penjelasan. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Aira berdiri. Dia masuk ke kamarnya, membuka brankas pribadinya yang Rendra bahkan tidak tahu ada. Brankas itu berisi warisan dari keluarganya, keluarga Sanjaya, yang Rendra kira hanyalah keluarga petani biasa di kampung. Rendra tidak pernah tahu bahwa wanita sederhana yang dinikahinya adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan tempat Rendra bekerja. Rendra tidak pernah tahu bahwa rumah yang mereka tinggali, mobil yang Rendra pakai, dan kartu kredit yang Rendra gesek, semuanya adalah miliknya. Aira sengaja menyembunyikan semua itu, berharap Rendra mencintainya apa adanya. Dia mengambil beberapa lembar uang tunai dan kartu debit atas nama pribadinya, Aira Sanjaya, bukan Aira Atmadja. Dia memesan 1 tiket pesawat ke Bali. Kelas ekonomi. Penerbangan paling akhir malam itu. Penerbangan terasa panjang dan sesak. Aira hanya memejamkan mata, memutar ulang semua kebohongan Rendra. Setibanya di Bali menjelang tengah malam, dia langsung menuju The Azure Resort. Resort itu sangat mewah, berkilauan dengan lampu-lampu di tepi tebing yang menghadap ke samudra gelap. Aira, dengan gamis sederhana dan hijabnya, tampak mencolok di lobi yang penuh dengan turis asing dan sosialita. Dia menghampiri resepsionis. "Saya mencari suami saya, Rendra Atmadja. Di kamar mana dia?" Resepsionis itu menatapnya ragu. "Maaf, Ibu. Kami tidak bisa memberikan informasi tamu." "Saya istrinya," kata Aira tenang. "Ini kejutan." Mungkin melihat ketenangan di matanya, resepsionis itu akhirnya mengalah. "Pak Rendra ada di Presidential Villa nomor 7, di area pribadi." Aira berjalan mengikuti petunjuk. Semakin dekat dia ke villa itu, semakin keras dia mendengar suara tawa dan musik. Pintu villa itu sedikit terbuka, memperlihatkan pemandangan kolam renang pribadi yang gemerlapan. Di sanalah dia, Rendra, suaminya. Dia hanya mengenakan celana pendek, tertawa terbahak-bahak sambil memeluk pinggang Rosa yang hanya berbalut bikini. Teman-teman mereka bersorak-sorai di sekitar kolam, botol-botol minuman keras berserakan di meja. Aira melangkah masuk. Musik seketika mati. Tawa berhenti. Semua mata tertuju padanya. Wajah Rendra berubah dari senang menjadi kaget, lalu menjadi murka. Dia melepaskan Rosa dan berjalan cepat ke arah Aira. "Aira," desisnya, suaranya rendah dan penuh ancaman. "Mas, ayo pulang," kata Aira pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Kita perlu bicara." Rosa tertawa dari belakang Rendra. "Bicara apa, Mbak? Mas Rendra lagi sibuk. Nih, pulang aja gih, ganggu suasana." Tawa Rosa seakan menjadi pemantik. Rendra merasa dipermalukan di depan teman-teman dan selingkuhannya. Dia mencengkeram lengan Aira dengan kasar. "Pulang? Kamu gila? Ngapain kamu kesini?" bentaknya. Dia menarik Aira keluar dari area villa, ke jalan setapak yang remang-remang. Aira meringis kesakitan, tapi dia tidak melawan. "Kamu benar-benar bikin malu." Rendra mendorongnya hingga punggung Aira menabrak dinding taman. "Ngapain kamu kesini bikin malu saja? Jangan berlagak seolah kau itu istriku. Kamu itu tidak berhak mengatur kemana dan bersama siapa aku pergi." Aira menatap mata suaminya. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta, kini penuh kebencian. Lalu, sebuah gerakan cepat. Tangan Rendra terayun. Plah! Tamparan itu begitu keras, hingga kepala Aira terpelanting ke samping. Pipi kirinya langsung terasa panas dan perih. Hijabnya sedikit miring. Di belakang mereka, tawa meledak. Teman-teman Rendra dan Rosa tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja menyaksikan lelucon terbaik tahun ini. "Mampus! Rasain!" teriak salah satu dari mereka. Aira memegang pipinya. Dia tidak menangis. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Rendra yang masih menyala marah. Api cinta terakhir yang tersisa di hatinya padam seketika. Lenyap. Dia tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. "Iya, kamu benar, Mas," katanya. Suaranya jelas dan mantap. "Terima kasih untuk semuanya." Aira berbalik. Dia berjalan meninggalkan Rendra yang tertegun melihat reaksinya. Dia mengharapkan Aira menangis, menjerit, memohon. Dia tidak mengharapkan senyuman itu. Aira terus berjalan, langkahnya tegap. Dia melewati lobi mewah itu, tidak peduli pada tatapan orang-orang. Dia masuk ke dalam taksi yang menunggunya. Begitu pintu taksi ditutup, dia menghela napas panjang. Dia tidak membuang waktu untuk menangis. Dia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor yang sudah lama tidak dia hubungi.
Telepon itu diangkat di dering kedua. Halo? Suara seorang pria yang tenang dan profesional. Halo, Pak Dharma, kata Aira. Ini saya, Aira Sanjaya. Pria di seberang sana terdengar kaget. Ibu Aira, ada yang bisa saya bantu? Ya, kata Aira, matanya menatap gelapnya malam Bali. Saya mau semua aset atas nama saya dibekukan dari Rendra Atmadja. Segel rumah di Pondok Indah. Blokir semua kartu kredit tambahannya. Lakukan sekarang juga. Rendra terbangun keesokan siangnya dengan perasaan luar biasa. Sinar matahari Bali menerobos masuk ke kamar presidential suite yang mewah. Di sampingnya, Rosa masih tertidur pulas. Rendra tersenyum puas. Kejadian semalam, menampar Aira, entah bagaimana terasa melegakan. Seolah-olah dia baru saja menghancurkan belenggu yang selama ini menahannya. Dia bangkit dan berjalan ke balkon, menghirup udara laut. Dia merasa seperti raja. Aira, dengan sikap kampungannya, datang ke sini dan mencoba mengaturnya. Dia pantas mendapatkan tamparan itu. Rendra berpikir, wanita seperti Aira memang harus diberi pelajaran. Dia harus tahu di mana posisinya. Istri itu tempatnya di rumah, melayani suami, bukan membuntuti suami seperti detektif. Rosa menggeliat dan bangun. Sayang pagi, katanya dengan suara serak. Dia berjalan dan memeluk Rendra dari belakang. Semalam kamu hebat banget. Aku nggak nyangka kamu seberani itu sama istri kunomu. Rendra tertawa angkuh. Dia itu beruntung aku nikahi. Ros, wanita udik, pakai hijab lebar kayak taplak meja. Dia nggak tahu cara bersosialisasi. Dia itu aib buatku di pergaulan. Terus sekarang gimana? Tanya Rosa. Dia bakal ngadu ke keluarganya? Keluarganya? Rendra tertawa lagi, lebih keras. Keluarganya itu cuma petani miskin di kampung. Mau ngadu apa mereka? Paling-paling mereka menyuruh Aira minta maaf padaku karena sudah jadi istri durhaka. Rendra merasa sangat berkuasa. Dia memutuskan untuk menikmati sisa liburannya. Dia mengajak Rosa dan teman-temannya berpesta lagi. Untuk merayakan kemenangannya, dia membawa Rosa ke butik-butik mewah di area resor. Dia menggesek black card miliknya tanpa henti. Kartu kredit itu adalah simbol statusnya sebagai direktur. Dia tidak tahu bahwa kartu itu adalah kartu tambahan dari rekening utama Aira. Ini, kata Rendra, menyerahkan sebuah tas bermerek seharga ratusan juta kepada Rosa. Apapun untukmu, sayang. Kamu jauh lebih pantas mendapat ini daripada istriku di rumah. Rosa memekik senang dan menciumnya di depan umum. Teman-teman mereka bertepuk tangan. Rendra merasa tak terkalahkan. Setelah 2 hari lagi berpesta pora, Rendra merasa sudah waktunya pulang. Dia sedikit rindu pada kenyamanan rumahnya. Dia juga ingin segera pulang untuk menyelesaikan masalah dengan Aira. Dia sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Dia akan pulang, dan Aira pasti sedang menangis di kamar. Rendra akan memberinya 2 pilihan. Minta maaf, bersujud di kakinya, dan berjanji tidak akan pernah mencampuri urusannya lagi, atau dia akan menceraikannya. Rendra yakin Aira tidak akan berani diceraikan. Wanita pengangguran seperti Aira akan jadi apa tanpa dirinya? Dia terbang pulang, kembali di kelas bisnis, sementara Rosa terbang dengan pesawat terpisah beberapa jam kemudian. Rendra menyesap sampahnya di pesawat, membayangkan wajah memelas Aira saat dia mengancamnya dengan kata cerai. Taksi premium membawanya memasuki gerbang komplek perumahan elit mereka. Hari sudah sore. Suasana komplek tenang seperti biasa. Rendra melambai angkuh pada Pak Dedi, satpam yang berjaga di pos gerbang utama. Anehnya, Pak Dedi hanya menatapnya lurus, tanpa membungkuk hormat seperti biasanya. Rendra mengabaikannya, mungkin Pak Dedi sedang mengantuk. Taksi berhenti tepat di depan rumah megah 3 lantai miliknya. Setidaknya, dia berpikir itu miliknya. Dia membayar taksi, menurunkan kopernya, dan melangkah santai ke pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid berukir. Dia bersiul pelan, membayangkan akan segera menghirup aroma masakan Aira. Meskipun dia membenci sikap Aira, dia harus mengakui masakan istrinya itu enak. Dia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Klek. Kunci itu tidak berputar. Kening Rendra berkerut. Aneh. Dia menarik kuncinya, lalu memasukkannya lagi. Dia mendorong. Tetap tidak bergerak. Dia mencoba memutar ke kiri dan ke kanan. Keras. Seolah lubang kuncinya sudah diganti. Aira, teriaknya, mulai kesal. Aira, buka pintunya. Dia menekan bel berkali-kali. Ding dong. Ding dong. Suara bel itu menggema, tapi tidak ada jawaban dari dalam.
Lampu rumah tampak mati. Rendra mulai panik. Kemarahannya naik. Dia mengira Aira sengaja menguncinya dari dalam sebagai bentuk protes kekanak-kanakan atas kejadian di Bali. Dasar istri durhaka, geramnya. Dia menggedor-gedor pintu kayu itu dengan kepalan tangannya. Aira, buka pintunya. Kamu sengaja kunci aku di luar. Hah? Jangan main-main sama aku. Suara gedorannya terdengar keras di jalanan yang sepi. Dia yakin beberapa tetangga mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Ini memalukan. Aira, anak kampung sialan. Buka atau aku dobrak pintu ini. Teriaknya lagi, sudah tidak peduli sopan santun. Dia mundur selangkah, mengambil ancang-ancang untuk menendang pintu. Dia benar-benar murka. Beraninya Aira memperlakukannya seperti ini. Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak berhenti. Sebuah suara tenang dan dingin menginterupsinya. Rendra berbalik. Pak Dedi, satpam yang tadi berjaga di gerbang, kini berdiri sekitar 3 meter di belakangnya. Pak Dedi tidak sendirian. Di sampingnya berdiri 2 satpam lain yang badannya lebih tegap, mengenakan seragam safari yang berbeda. Wajah Pak Dedi datar, dingin, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat yang biasa dia berikan pada Rendra. Dan yang paling mengganggu Rendra, Pak Dedi tidak memanggilnya, Pak Rendra, seperti biasa. Dia hanya memanggilnya, Bapak. Pak Dedi, bagus. Bantu saya dobrak pintu ini. Istri saya mengunci saya di luar, kata Rendra dengan nada memerintah. Pak Dedi menggeleng pelan. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa masuk. Mata Rendra menyipit. Apa katamu? Desisnya, suaranya pelan dan berbahaya. Dia merasa telinganya salah dengar. Seorang satpam rendahan baru saja memberitahunya bahwa dia tidak bisa masuk rumahnya sendiri. Maaf, Pak. Ulang Pak Dedi, suaranya tetap datar, tanpa emosi. Bapak tidak bisa masuk. Kemarahan Rendra meledak. Lelah dari perjalanan, kesal karena kuncinya tidak berfungsi, dan sekarang dihina oleh seorang penjaga. Dia mendorong Pak Dedi. Siapa kamu berani melarangku? Minggir. Pak Dedi tidak bergerak. Tubuhnya yang gempal itu ternyata kokoh. 2 satpam yang tadi berdiri di belakangnya kini maju, berdiri mengapit Pak Dedi, membentuk barikade manusia yang tenang namun mengintimidasi. Mereka tidak menyentuh Rendra, tapi kehadiran mereka jelas sebuah peringatan. Bapak, tolong jangan pakai kekerasan, kata Pak Dedi. Nada suaranya masih sama, dingin dan profesional. Ini rumahku, teriak Rendra, wajahnya memerah. Dia menunjuk ke arah rumah megah di belakangnya. Aku yang membeli rumah ini. Aku yang membayar gaji kalian semua. Beraninya kalian melarang pemilik rumah ini masuk. Dia merogoh sakunya, mencari ponselnya. Aku akan telepon manajer komplek. Aku akan pecat kalian semua. Tidak perlu, Pak, sahut Pak Dedi. Kami bertindak atas perintah langsung dari manajemen komplek. Omong kosong. Manajemen komplek tahu siapa saya. Saya Rendra Atmadja, Direktur. Pak Dedi menghela napas, seolah lelah menghadapi anak kecil yang keras kepala. Justru karena kami tahu siapa Bapak, kami menjalankan instruksi ini. Ada surat resmi untuk Bapak. Pak Dedi merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal berlogo manajemen perumahan elit itu. Amplop itu tersegel rapi. Di depannya, tertulis jelas, kepada YTH. Bapak Rendra Atmadja. Rendra merebut amplop itu dengan kasar. Dia merobek segelnya. Tangannya sedikit gemetar karena amarah. Dia mengeluarkan selembar kertas tebal. Itu adalah surat resmi, diketik rapi di atas kertas kop. Rendra mulai membaca. Matanya bergerak cepat. Perihal, pemberitahuan penghentian hak akses properti. Dengan hormat, berdasarkan surat kuasa dan bukti kepemilikan yang sah yang kami terima pagi ini, tanggal 23 Oktober 2025, kami memberitahukan bahwa kepemilikan sah atas properti di Jalan Mawar Emas Blok A1 nomor 7, adalah atas nama Ibu Aira Sanjaya. Jantung Rendra seakan berhenti berdetak. Aira Sanjaya? Siapa Aira Sanjaya? Ini pasti salah. Ini lelucon. Nama istrinya Aira, tapi Aira tidak punya nama keluarga. Atau setidaknya, Rendra tidak pernah peduli untuk tahu. Dia selalu memanggil mertuanya, Bapak, dan Ibu, di kampung. Sanjaya? Nama itu terdengar asing. Terdengar mahal. Dia terus membaca. Sesuai instruksi dari pemilik properti, Ibu Aira Sanjaya, dengan ini kami memberitahukan bahwa hak tinggal dan hak akses Bapak Rendra Atmadja di alamat tersebut telah dihentikan secara permanen, efektif segera. Seluruh sistem keamanan,
termasuk kunci gerbang dan kunci pintu, telah diganti sesuai permintaan pemilik. Bapak Rendra Atmadja tidak lagi diizinkan untuk memasuki area properti tersebut dengan alasan apapun. Manajemen komplek telah diinstruksikan untuk. Rendra berhenti membaca. Tangannya yang memegang kertas itu bergetar hebat. Ini tidak mungkin. Ini penipuan. Aira tidak mungkin pemilik rumah ini. Dia wanita kampung. Dia miskin. Dia tidak punya apa-apa. Dia menatap Pak Dedi dengan mata melotot. Kalian pasti berkomplot dengannya. Dia menyuap kalian, kan? Berapa dia bayar kalian untuk melakukan lelucon bodoh ini? Pak Dedi menatap Rendra tanpa berkedip. Kami hanya menjalankan tugas. Pak, data kami sangat jelas. Nama yang terdaftar sebagai pemilik di kantor pusat manajemen adalah Ibu Aira Sanjaya. Kami sudah memverifikasinya pagi tadi. Sanjaya? Rendra mengulang nama itu. Otaknya berputar keras. Dia ingat Aira pernah bercerita ayahnya seorang petani. Petani di desa. Bagaimana mungkin seorang anak petani memiliki properti senilai puluhan miliar di Jakarta? Bohong. Kalian semua pembohong, teriak Rendra. Dia mencoba menerobos lagi. Dua satpam yang lebih muda itu langsung menahan bahunya. Cengkeraman mereka kuat, membuatnya tidak bisa bergerak. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian akan menyesal. Bapak, tolong tenang, kata Pak Dedi. Kami tidak ingin menyakiti Bapak. Kami hanya menjalankan perintah. Ibu Aira juga sudah menitipkan pesan. Pesan apa? Geram Rendra, masih berusaha melepaskan diri. Ibu Aira sudah mengemasi barang-barang pribadi Bapak. Beliau tidak ingin Bapak repot-repot masuk ke dalam. Napas Rendra tercekat. Barang-barangku? Pak Dedi mengangguk. Dia menunjuk ke arah pos satpam utama di gerbang depan komplek, yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah itu. Semua barang Bapak ada di pos satpam. Bapak bisa mengambilnya di sana. Rendra terdiam. Barang-barangnya di pos satpam. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan di Bali. Dia, Rendra Atmadja, seorang direktur terhormat, diusir dari rumahnya sendiri, dan barang-barangnya dilempar ke pos satpam seperti sampah. Dia bisa merasakan beberapa tetangga kini benar-benar menonton dari balik jendela mereka. Tirai-tirai itu bergerak. Seorang wanita yang sedang menyiram tanaman di seberang jalan kini berhenti, dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Rasa malu yang luar biasa panas menjalari wajahnya. Saya tidak mau, katanya, mencoba menjaga sisa harga dirinya. Saya tidak akan pergi. Ini rumah saya. Pak Dedi menghela napas. Pak, pilihan Bapak hanya dua. Bapak mengambil barang-barang Bapak dengan tenang dan meninggalkan komplek ini, atau kami yang akan memanggil polisi untuk membawa Bapak pergi. Perintahnya sudah jelas. Polisi. Kata itu menghantam Rendra. Dia tidak bisa berurusan dengan polisi. Itu akan menghancurkan reputasinya. Dia menatap Pak Dedi dengan kebencian yang mendalam. Pak Dedi, satpam yang dulu sering ia beri uang rokok, satpam yang dulu akan berlari membukakan payung untuknya saat hujan, kini berdiri di depannya sebagai algojo. Baik, desis Rendra. Baik. Dia menyentakkan bahunya, melepaskan cengkeraman dua satpam itu. Dia merapikan kemejanya yang kusut. Dia tidak mau terlihat kalah. Ini belum selesai, Dedi, ancamnya. Katakan pada istrimu itu, ini belum selesai. Pak Dedi hanya menatapnya. Silakan ambil barang Bapak di pos jaga. Setelah itu, Bapak harus segera keluar dari gerbang. Rendra berbalik. Dia tidak mau melihat wajah satpam itu lagi. Dia tidak mau melihat rumah yang baru saja direbut darinya. Dengan langkah kaku menahan amarah dan malu, dia mulai berjalan. Setiap langkah di jalanan aspal yang mulus itu terasa seperti menginjak bara api. Dia, Rendra Atmadja, berjalan kaki menuju pos satpam untuk mengambil sisa-sisa hidupnya yang dibuang ke dalam kotak kardus. 100 meter terasa seperti 100 kilometer. Rendra berjalan dengan kepala tertunduk, menyeret kopernya di jalanan komplek yang sepi. Dia bisa merasakan tatapan mata tak terlihat dari rumah-rumah mewah di sekelilingnya. Dia, yang biasa keluar masuk dengan mobil sport mengilap, kini berjalan kaki seperti seorang pesuruh. Penghinaan ini membakar sampai ke tulang sumsumnya. Dia tiba di pos satpam utama. Pak Dedi dan dua rekannya sudah kembali ke pos mereka, mengawasinya dari dalam bilik kaca. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Di lantai pos satpam, tepat di dekat pintu masuk, tergeletak barang-barangnya. 2 koper hitam yang tadi ia bawa dari Bali, dan 3 kotak kardus coklat ukuran sedang. Kotak-kotak itu ditutup asal-asalan dengan lakban.
Rendra menatap tumpukan barang itu dengan nanar. Hanya ini? Setelah bertahun-tahun menikah, dia menendang salah satu kotak. Isinya bergetar. Dia membukanya paksa. Hanya beberapa pakaian santai, sepatu kets, dan perlengkapan mandi. Kotak kedua berisi beberapa dokumen pribadinya, ijazah, akta lahir, dan beberapa buku. Kotak ketiga kosong. Sepertinya disiapkan untuk sisa barang di kopernya. Aira bahkan tidak mengemas jas-jas mahal miliknya. Tidak ada koleksi jam tangannya. Tidak ada sepatu golfnya. Tidak ada laptop kantornya. Aira mengusirnya hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan beberapa helai baju ganti. Dia diperlakukan lebih buruk dari seorang pencuri. Amarah memberinya kekuatan. Dia harus pergi dari sini. Dia harus menyusun rencana. Dia akan menuntut Aira. Dia akan merebut kembali semuanya. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia harus pergi ke hotel. Hotel bintang 5. Dia butuh tempat untuk berpikir. Dia masih seorang direktur. Dia masih punya uang. Dia melangkah keluar dari gerbang komplek, menyeret 2 koper dan menumpuk 3 kotak kardus itu dengan susah payah di trotoar. Dia mencoba memesan taksi premium lewat aplikasi, tapi aplikasinya terus berputar, mencari sinyal. Sial. Sebuah taksi biasa berwarna biru lewat. Rendra, dengan perasaan terhina, terpaksa melambai seperti orang biasa. Taksi itu berhenti. Sopir taksi keluar dan membantunya memasukkan barang-barang ke bagasi, menatap tumpukan kotak kardus itu dengan aneh. Mau kemana, Pak? Tanya sopir itu. Hotel Grand Mahakam, kata Rendra, menyebut nama salah satu hotel termahal di Jakarta. Dia butuh kenyamanan. Taksi melaju. Rendra bersandar di jok belakang, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Oke, tenang. Dia harus berpikir jernih. Langkah pertama, hubungi bank. Dia harus memastikan Aira tidak berbuat gila dengan rekeningnya. Dia membuka aplikasi mobile banking miliknya. Dia memasukkan kata sandi. Akses ditolak. Silakan hubungi cabang terdekat. Jantung Rendra berdebar. Dia mencoba lagi. Akses ditolak. Rasa dingin mulai menjalar di punggungnya. Ini tidak mungkin. Rekening gajinya terpisah. Dia segera menelepon nomor prioritas bank yang tertera di balik kartu debitnya. Setelah menunggu beberapa saat, seorang operator menjawab. Selamat sore, dengan Rendra Atmadja. Saya tidak bisa mengakses rekening saya, katanya, mencoba terdengar tenang. Mohon ditunggu, Pak Rendra, saya periksa data Anda. Ya, maaf, Pak. Rekening tabungan dan giro atas nama Bapak saat ini statusnya dibekukan. Apa? Dibekukan? Atas dasar apa? Ada permintaan investigasi internal, Pak. Terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas perusahaan, kata operator itu dengan nada hati-hati. Penyalahgunaan apa? Saya direktur. Siapa yang berani? Permintaan ini datang dari pemegang saham utama perusahaan, Pak. Pagi tadi. Pemegang saham utama. Kata-kata itu menggema. Aira Sanjaya. Jadi, bukan hanya rumah. Perusahaan, tempatnya bekerja, juga milik Aira? Lalu kartu kredit saya? Tanya Rendra, suaranya kini bergetar. Semua fasilitas kredit atas nama Bapak, termasuk kartu platinum dan black card Bapak, telah ditutup permanen pagi ini atas permintaan pemegang rekening utama. Pemegang rekening utama. Dunia Rendra runtuh. Jadi semua ini, black card yang ia gunakan untuk membelikan Rosa tas ratusan juta kartu yang ia gesek di Bali, semuanya milik Aira. Dia berpesta pora dengan uang istrinya sendiri. Uang istri yang baru saja ia tampar dan hina. Dia merasa mual. Dia bodoh. Dia sangat bodoh. Dia panik. Dia butuh bantuan. Hanya ada satu orang yang bisa dia pikirkan. Dia segera menekan nomor Rosa. Jantungnya berdebar kencang. Rosa pasti akan membantunya. Rosa mencintainya. Halo? Sayang? Jawab Rosa, suaranya terdengar malas. Ros? Sayang. Gawat. Si Aira gila. Teriak Rendra, suaranya penuh kepanikan. Dia mengusirku dari rumah. Dia mengambil semuanya. Rumah, mobil, dia memblokir semua rekeningku. Ada jeda hening di seberang sana. Rendra bisa mendengar suara musik samar-samar. Apa? Suara Rosa berubah, tidak lagi malas, tapi tajam. Jadi, kamu diusir? Kamu nggak punya rumah? Nggak punya uang? Ini cuma sementara, sayang. Aku akan urus ini. Ini pasti salah paham. Aku akan tuntut dia. Tapi, aku butuh bantuanmu sekarang.
Aku sedang di taksi. Aku nggak bisa ambil uang tunai. Saat itu juga, taksi berhenti di lobi Hotel Grand Mahakam yang megah. Seorang bellboy berseragam rapi sudah bersiap menyambutnya. Sopir taksi menoleh ke belakang. Sudah sampai, Pak. Totalnya Rp150.000. Rendra merogoh saku celananya. Dompetnya. Dia membukanya. Dia lupa. Kartu kreditnya semua diblokir. Uang tunainya hanya tersisa beberapa lembar puluhan ribu. Tidak cukup. Sial. Tapi tunggu. Dia masih punya satu kartu kredit lagi. Kartu dari bank lain, yang dia buat sendiri bertahun-tahun lalu, dengan limit kecil. Dia jarang memakainya. Dia mengambil kartu itu dan memberikannya pada sopir taksi. Pakai ini. Sopir taksi mengambil mesin edisi portabelnya dan menggesek kartu itu. Processing. Rose? Kamu masih di sana? Desak Rendra ke telepon. Tolong aku, sayang. Transfer aku uang. 5 juta saja dulu. Nanti aku ganti 100 kali lipat. Sopir taksi itu menatap mesinnya. Pak, kartunya. Ditolak, Pak, kata sopir itu. Apa? Coba lagi. Gesek lagi, teriak Rendra, panik. Sopir itu menggeseknya lagi. Nggak bisa, Pak. Ditolak. Bapak punya kartu lain? Atau uang tunai? Kata sopir itu, nadanya mulai tidak sabar. Rendra berkeringat dingin. Bellboy hotel menatapnya dengan curiga. Rose, tolong aku, jerit Rendra ke telepon. Ada jeda hening sejenak. Lalu, Rendra mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rosa tertawa. Tawa yang kencang, sinis, dan penuh penghinaan. Tawa yang sama yang ia dengar di Bali saat Aira ditampar. Transfer? Kamu pikir aku bodoh? Kata Rosa di sela tawanya. Jadi kamu sekarang gembel? Benar-benar nggak punya apa-apa? Aduh, kasihan banget. Rose, jangan begini. Aku cinta sama kamu. Cinta? Aku nggak butuh cinta, Rendra. Aku butuh uang. Dan kamu sudah nggak punya itu. Jangan hubungi aku lagi. Aku bukan tipe wanita yang pacaran sama orang miskin. Klik. Telepon ditutup. Rendra menatap layar ponselnya yang menghitam. Mati. Dunianya gelap. Pak, mana uangnya? Suara sopir taksi membangunkannya. Jangan buang-buang waktu saya. Bayar sekarang atau saya panggil satpam hotel. Rendra terdiam. Dia, Rendra Atmadja, kini terdampar di lobi hotel bintang 5. Dengan 2 koper, 3 kotak kardus berisi barang-barang rongsokan. Dibuang oleh istrinya, ditolak oleh selingkuhannya, dan kini tidak bisa membayar ongkos taksi Rp150.000. Pak, mana uangnya? Jangan pura-pura pingsan. Suara sopir taksi itu menyentak Rendra kembali ke kenyataan yang brutal. Dia terduduk di lobi Hotel Grand Mahakam, dengan bellboy yang menatapnya curiga dan sopir taksi yang wajahnya memerah karena marah. Dompet saya. Rendra meracau, tangannya gemetar saat membuka dompet kulit mahalnya. Isinya kosong. Hanya kartu-kartu plastik yang kini tidak berguna. Dia menarik keluar semua isi sakunya. Hanya ada beberapa lembar uang lecek. Rp130.000. Kurang Rp20.000 lagi. Saya cuma ada segini, Pak, katanya, suaranya pecah, menyodorkan uang itu. Tolong, Pak. Sopir taksi itu mendengus marah. Cuma segini? Setelah bikin saya nunggu dan bikin malu saya? Bapak pikir saya kerja bakti? Rendra putus asa. Matanya melirik ke pergelangan tangannya. Dia masih memakai jam tangan. Bukan salah satu dari koleksi mewahnya, tapi jam tangan lamanya yang sederhana. Jam tangan yang Aira berikan saat ulang tahunnya, jauh sebelum dia menjadi direktur. Mungkin karena harganya murah, Aira tidak repot-repot mengemasnya. Ini, Pak. Rendra melepas jam itu dengan kasar. Ambil ini. Harganya lebih dari Rp20.000. Sopir taksi itu merebut jam itu, memandangnya sinis. Jam butut begini. Ya sudahlah. Daripada tidak sama sekali. Dia membanting pintu mobilnya. Ambil itu barang-barangmu dari trotoar. Taksi itu melaju kencang, meninggalkan Rendra sendirian. Bellboy hotel, yang menyadari Rendra adalah orang bermasalah, segera memberi isyarat pada satpam. 2 satpam hotel menghampiri Rendra. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa menunggu di sini. Silakan pindahkan barang-barang Bapak, kata satpam itu dengan tegas. Barang-barangnya. 3 kotak kardus dan 2 koper,
teronggok menyedihkan di trotoar di luar lobi yang sejuk. Rendra, dengan sisa tenaga yang ada, menyeret barang-barangnya ke pinggir jalan. Dia duduk di atas salah satu kopernya, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat. Orang-orang yang lalu lalang menatapnya. Dia, Rendra Atmadja, kini terlihat seperti gelandangan. Dia menatap ponselnya. Baterai tersisa 20%. Dia harus menghubungi seseorang. Dia membuka daftar kontaknya. Teman-teman. Ya, teman-temannya yang di Bali. Mereka pasti akan membantunya. Dia menelepon Fandi, temannya yang paling keras menertawakan Aira. Halo, bro, sapa Fandi dari seberang. Terdengar suara musik keras. Fen, tolong aku, Fen, kata Rendra cepat. Gawat, bro, si Aira dia gila. Dia ambil semua uangku. Dia usir aku. Ada jeda sejenak. Musik di seberang sana tiba-tiba mengecil. Apa, bro? Serius lo? Lo lagi di mana? Rendra mengira dia akan ditolong. Aku di depan Grand Mahakam. Aku nggak punya uang sepeser pun. Lo bisa jemput gue? Atau transfer gue? Terdengar tawa pelan. Aduh, bro, gawat juga ya. Kirain lo cuma bercanda. Sorry nih, gue lagi sibuk banget. Ada meeting penting. Lo coba hubungi yang lain aja, ya. Klik. Telepon ditutup. Rendra tertegun. Sibuk? Dia mencoba menelepon temannya yang lain, Doni. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. Dia coba lagi. Ditolak lagi. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Doni. Sorry, bro. Jangan hubungi gue dulu. Masalah lo kayaknya berat. Rasa dingin yang lebih pekat dari sebelumnya menjalari tubuh Rendra. Mereka semua meninggalkannya. Mereka hanya temannya saat dia punya uang. Saat dia bisa mentraktir mereka liburan mewah di Bali. Dia sendirian. Dibuang istri, dibuang selingkuhan, dibuang teman-teman. Tidak. Dia masih punya sesuatu. Dia masih punya harga diri. Dia masih punya pekerjaan. Dia adalah direktur. Ini pasti hanya masalah rumah tangga yang dibesar-besarkan Aira. Wanita itu mungkin mengenal seseorang di manajemen komplek. Tapi dia tidak mungkin bisa menyentuh pekerjaannya. Investigasi internal? Omong kosong. Itu pasti gertakan Aira. Dia akan pergi ke kantor. Dia akan menggunakan otoritasnya sebagai direktur. Dia akan memanggil bagian keuangan, membuka blokir rekening gajinya, dan menggunakan uang perusahaan untuk menyewa pengacara terbaik. Dia akan menuntut balik Aira. Dia berdiri. Dia melihat ke sekeliling. Dia butuh uang untuk ke kantor. Dia melihat sabuk kulit buaya yang melingkar di pinggangnya. Sabuk seharga 20 juta rupiah. Dia mencopotnya. Dia berjalan ke pangkalan ojek yang tak jauh dari sana. Pak, mau beli sabuk? Merek asli, katanya pada seorang tukang ojek. Tukang ojek itu memandangnya aneh. Berapa? Saya jual murah. Kasih saya 100.000 saja, kata Rendra. Dia tidak peduli harganya. Dia hanya butuh ongkos. Setelah tawar-menawar singkat yang memalukan, tukang ojek itu setuju membayarnya 50.000 rupiah dan mengantarnya ke tujuannya. Rendra meninggalkan tumpukan koper dan kotaknya begitu saja di trotoar. Dia tidak peduli lagi. Sepanjang perjalanan di atas motor, menembus asap dan debu Jakarta, Rendra merasakan amarahnya kembali. Dia akan membuat Aira menyesal. Dia akan menunjukkan siapa yang berkuasa. Motor berhenti di depan lobi sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan. Gedung yang sangat dia kenal. Kantornya. Di atas lobi, terpasang huruf-huruf krom besar, Sanjaya Tower. Dulu dia tidak pernah memikirkannya. Sanjaya. Nama yang biasa saja. Tapi sekarang, nama itu terasa seperti tamparan. Aira Sanjaya. Mungkinkah? Rendra menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan konyol. Dia melangkah masuk ke lobi yang dingin dan mewah. Kemejanya lecek, rambutnya berantakan, dan celananya tidak lagi terpasang dengan baik tanpa sabuk. Tapi dia berjalan dengan dagu terangkat. Resepsionis yang biasa menyapanya dengan senyum lebar dan bungkukan hormat, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan kasihan. Selamat siang, Pak Rendra. Sapanya ragu. Siapkan ruang rapat utama. Panggil kepala keuangan dan kepala HRD. Sekarang juga, bentak Rendra, mencoba mengembalikan otoritasnya. Resepsionis itu menelan ludah. Maaf, Pak, tapi apa? Kartu akses Bapak sudah diblokir pagi tadi. Darah Rendra mendidih.
Saya tidak peduli. Saya direktur di sini. Saya tidak butuh kartu akses. Dia berjalan lurus menuju deretan turnstile, atau gerbang putar otomatis menuju lift. Dia menempelkan kartu akses lamanya yang masih ada di dompet. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Dia mencoba menerobos palang putar itu. Dua orang satpam gedung yang berbadan jauh lebih besar dari satpam kompleknya, langsung bergerak. Mereka mencegat Rendra. "Maaf, Pak. Bapak tidak bisa naik," kata salah satu satpam itu dengan suara berat. "Lepaskan aku. Aku direktur kalian. Kalian mau dipecat." Rendra memberontak, mencoba melepaskan cengkeraman mereka. Seluruh lobi kini terdiam. Karyawan yang lalu lalang berhenti, berbisik-bisik, dan mulai mengambil video dengan ponsel mereka. Ini adalah tontonan yang memalukan. Rendra Atmaja, direktur mereka yang angkuh itu, sedang diseret oleh satpam di lobi kantornya sendiri. "Hentikan sandiwara ini. Ini perintah," jerit Rendra. Ting. Suara lift pribadi yang terletak di sudut lobi berbunyi. Lift itu hanya digunakan oleh dewan direksi tertinggi dan pemilik perusahaan. Pintu kromnya terbuka dengan mulus. Rendra berhenti memberontak. Dia menoleh. Keluarlah Aira. Tapi ini bukan Aira yang dia kenal. Ini bukan istri berhijab sederhana yang selalu menunduk dan berbicara pelan. Wanita yang keluar dari lift itu memancarkan aura kekuasaan. Dia mengenakan setelan blazer biru tua yang mahal dan dijahit sempurna, pas di tubuhnya. Di bawah blazer, dia mengenakan blus sutra berwarna putih gading. Hijabnya bukan lagi hijab katun sederhana. Itu adalah hijab sutra desainer yang dililit dengan gaya modern dan elegan, dihiasi sebuah bros berlian kecil. Wajahnya dirias tipis namun profesional. Matanya, yang dulu selalu menatapnya dengan lembut, kini menatap lurus ke depan dengan tajam dan dingin. Di belakangnya, berjalan dua pria berjas mahal yang Rendra kenal sebagai pengacara teratas perusahaan, Pak Dharma, dan di sampingnya adalah Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Seluruh lobi menahan napas. Aira berjalan tenang, langkahnya mantap di atas sepatu hak tingginya. Dia berhenti tepat di depan Rendra, yang masih dipegangi oleh dua satpam. Rendra menatapnya, tidak percaya. "Aira, apa-apaan ini? Kamu main-main jadi bos di sini? Hentikan sandiwara konyol ini. Suruh mereka lepaskan aku." Aira menatap Rendra. Tatapannya begitu dingin, seolah dia sedang melihat tumpukan sampah di jalan. Dia tidak menunjukkan kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang beku. "Selamat siang, Pak Rendra," sapa Aira. Suaranya jernih, tenang, dan terdengar jelas di seluruh lobi yang mendadak hening itu. "Oh, maaf. Maksud saya, Rendra. Anda tidak perlu repot-repot naik. Saya memang sengaja turun untuk menemui Anda." Jantung Rendra berdebar kencang. Dia tidak suka ini. Dia tidak suka cara Aira menatapnya. "Aira, cukup main-mainnya. Perkenalkan," Aira melanjutkan, suaranya yang tenang memotong ucapan Rendra. Dia berbicara kepada lobi yang penuh sesak itu, sekaligus kepada Rendra. "Nama saya Aira Sanjaya. Pendiri dan pemilik 70% saham Sanjaya Group, perusahaan induk dari semua anak perusahaan di gedung ini." Wajah Rendra memucat. "Sanjaya. Sanjaya Tower. Aira Sanjaya. Semuanya terhubung. Semuanya benar." Aira menatap lurus ke mata Rendra. "Dan Anda," katanya, suaranya turun satu oktav, mematikan. "Dipecat. Efektif sejak kemarin." Aira memberi isyarat kecil dengan dagunya. Dua satpam yang memegangi Rendra langsung mengencangkan cengkeraman mereka. "Apa? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu," jerit Rendra, akhirnya menyadari kehancuran totalnya. Aira tersenyum tipis. Senyum yang sama dinginnya dengan yang ia berikan di Bali. "Bukan lagi. Pak Dharma, pastikan dia tidak pernah bisa menginjakan kaki di gedung ini lagi." Seret dia keluar. "Tidak. Aira, jangan lakukan ini. Aira, maafkan aku." Jeritan Rendra menggema di lobi marmer saat kedua satpam itu menyeretnya. Dia meronta sekuat tenaga, tapi cengkeraman mereka seperti baja. Dia diseret melewati lobi, melewati tatapan mata puluhan karyawan yang terkejut, geli, dan kasihan. Dia diseret melewati pintu kaca otomatis yang mengilap, dan dengan satu dorongan terakhir yang kuat, dia dilempar keluar. Rendra jatuh tersungkur di atas trotoar granit yang panas di depan Sanjaya Tower. Jasnya yang mahal kini kotor oleh debu jalanan. Sikunya tergores dan berdarah. Dia terbatuk-batuk, menahan rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa. "Sanjaya?
Aira Sanjaya? Sanjaya Tower. Dia menggumamkan nama itu berulang kali. Dia bodoh. Dia buta. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menghubungkannya? Dia teringat saat pertama kali bertemu Aira, 7 tahun lalu di perpustakaan universitas. Rendra adalah mahasiswa senior yang ambisius, populer, dan selalu mencari koneksi. Aira adalah mahasiswi baru, anggota kelompok studi Islam, selalu mengenakan gamis longgar dan hijab lebar yang sederhana. Dia cantik, tapi Rendra menganggapnya polos dan kampungan. Rendra mendekatinya sebagai sebuah tantangan. Dia ingin menaklukkan wanita yang terlihat paling alim di kampus. Dia terkejut saat mengetahui Aira cerdas, tapi dia juga melihat cinta di mata Aira. Cinta yang murni. Saat itu, Rendra juga merasakan hal yang sama. Setidaknya, dia pikir begitu. Dia bertanya tentang keluarganya. Aira hanya tersenyum. Keluarga saya biasa saja, Mas. Ayah saya seorang petani di desa. Petani. Rendra menelan kebohongan itu mentah-mentah. Dia pikir, tidak masalah. Justru bagus. Wanita dari keluarga miskin akan lebih mudah diatur, akan lebih bersyukur, dan akan menyembahnya jika dia sukses nanti. Saat mereka akan menikah, Aira berkata ayahnya sudah meninggal, mewariskan sedikit usaha keluarga. Aira bilang dia tidak perlu khawatir soal uang. Rendra mengira, usaha keluarga, itu mungkin sepetak 2 petak sawah yang disewakan. Dia tidak pernah tahu bahwa, petani, yang dimaksud Aira adalah pemilik Sanjaya Group, sebuah konglomerasi yang bermula dari perkebunan kelapa sawit dan kini merambah ke properti, pertambangan, dan teknologi. Setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat, Aira, sebagai anak tunggal, mewarisi semuanya di usia muda. Dia lelah. Lelah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena nama Sanjaya. Lelah dengan dunia bisnis yang kejam. Dia bertemu Rendra dan dia pikir dia telah menemukan cinta sejati. Maka, dia memulai sandiwaranya. Sebuah ujian rahasia. Dia membiarkan Rendra menikahinya. Aira, si anak petani. Dia hidup sederhana. Setelah menikah, dia memberitahu Rendra bahwa usaha keluarganya memberinya sedikit uang, cukup untuk membeli sebuah rumah. Dia membelikan rumah mewah di Pondok Indah, tapi akta rumah itu tetap atas namanya, Aira Sanjaya. Kemudian, dia mencarikan Rendra pekerjaan. Mas, ada kenalan ibu yang perusahaannya butuh manajer, katanya suatu hari. Perusahaan itu adalah anak perusahaan terkecil milik Sanjaya Group. Rendra, dengan egonya yang besar, merasa dia mendapatkan pekerjaan itu karena kemampuannya. Ujian itu dimulai. Aira ingin melihat, jika dia memberi Rendra kekuasaan dan kekayaan, apakah Rendra akan tetap menjadi pria baik hati yang ia cintai? Aira menaikkan jabatannya dengan cepat. Manager. General Manager. Lalu, dia memindahkan Rendra ke anak perusahaan yang lebih besar. Dia memberinya jabatan direktur. Dia memberinya mobil sport mewah, atas nama perusahaan. Dia memberinya black card sebagai kartu tambahan, yang ditagih ke rekening induk Sanjaya Group. Dan dia mengamati suaminya berubah. Semakin tinggi jabatannya, semakin Rendra meremehkannya. Semakin banyak uang yang Rendra pegang, semakin Rendra memandangnya sebagai istri udik yang memalukan. Penampilanmu itu kuno. Ai, malu aku bawa kamu ke acara kantor, katanya suatu kali. Dia menyuruh Aira berhenti memakai hijab lebarnya, menyuruhnya memakai riasan. Aira menolak dengan halus. Lalu Rendra mulai pulang malam. Dia mulai mencium aroma parfum wanita lain di kemeja suaminya. Puncaknya adalah notifikasi email liburan ke Bali itu. Ujian itu telah selesai. Dan Rendra gagal total. Di lantai 50 Sanjaya Tower, lift pribadi berdenting pelan. Aira melangkah kembali ke karpet tebal ruang rapat Dewan Komisaris. Dia telah berganti pakaian, menanggalkan blazer birunya, dan kini duduk dengan tenang di kursi pimpinan rapat. Wajahnya tenang, seolah insiden di lobi tadi tidak pernah terjadi. Selamat pagi, semuanya, katanya. Suaranya kembali profesional. Maaf atas keributan kecil di lobi tadi. Itu adalah urusan rumah tangga yang terpaksa saya selesaikan secara profesional, karena sudah menyangkut aset perusahaan. Para anggota dewan, pria dan wanita parubaya yang telah mengabdi pada keluarga Sanjaya selama puluhan tahun, mengangguk maklum. Mereka sudah tahu siapa Aira. Mereka ikut mengawasi ujian yang Aira lakukan pada suaminya. Sekarang, ke agenda utama, lanjut Aira. Seperti yang saya sampaikan, Rendra Atmadja telah dipecat. Dan pemecatan ini bukan hanya karena masalah pribadi.
Layar besar di belakangnya menyala. Pak Dharma, sang pengacara, berdiri. Pagi ini, kami telah menyelesaikan audit internal darurat terhadap semua pengeluaran Direktur Rendra Atmadja selama 1 tahun terakhir. Pak Dharma menekan sebuah tombol. Layar menampilkan serangkaian tagihan kartu kredit dan transfer bank. Kami menemukan adanya penyalahgunaan dana perusahaan dalam jumlah besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk biaya representasi klien dan perjalanan bisnis, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Layar berganti. Menampilkan salinan reservasi hotel dan tiket pesawat ke Bali. Atas nama Rendra Atmadja dan Rosa Elina. Ini, kata Pak Dharma, suaranya bergema di ruangan. Adalah murni penggelapan. Dana perusahaan dipakai untuk membiayai liburan pribadi bersama selingkuhannya. Layar berganti lagi. Kali ini daftar transaksi kartu kredit. Pembelian sebuah tas desainer, seharga 200 juta rupiah. Pembelian jam tangan mewah, seharga 300 juta rupiah. Pembayaran tagihan restoran mewah hampir setiap malam. Semuanya ditagihkan ke perusahaan. Aira menatap layar itu dengan dingin. Dia ingat tas itu. Itu tas yang dipakai Rosa di Villa Bali, tas yang dipamerkan di depan wajahnya sesaat sebelum dia ditampar. Kerugian total yang kami catat mencapai hampir 2 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Tutup Pak Dharma. Ruangan itu hening. Aira akhirnya angkat bicara. Suaranya setajam pisau bedah. Bukan hanya pemecatan, katanya. Dia menggunakan aset perusahaan untuk selingkuhannya. Dia mencuri dari keluarga saya. Dia mencuri dari kita semua. Dia menatap satu persatu anggota dewan. Saya mau dia dituntut. Saya mau dia mengembalikan setiap rupiahnya. Saya mau dia mendapatkan hukuman maksimal atas penggelapan dan penipuan. Para anggota dewan mengangguk serempak. Segera proses, kata Aira. Dan juga, kirimkan tagihan resmi ke wanita bernama Rosa Elina itu. Semua barang yang dibeli dengan uang perusahaan adalah aset perusahaan. Sita semuanya. Jika dia menolak, tuntut dia sebagai penadah barang curian. Aira bersandar di kursinya. Ini baru permulaan. Rendra telah menghancurkan hatinya. Sekarang, Aira akan menghancurkan hidup Rendra dengan cara yang legal dan sistematis. Saat Rendra masih duduk di trotoar, mengasihani dirinya sendiri dan mengira ini hanya masalah perceraian, tim pengacara Aira sudah bergerak untuk menjeratnya secara pidana. Rosa Elina sedang menyeruput segelas anggur putih di apartemen mewahnya di kawasan Kuningan. Dia mengagumi pantulan dirinya di cermin besar. Tas desainer baru yang dibelikan Rendra, yang dia rebut dari tangan Rendra saat pria itu panik di telepon, tergeletak indah di atas sofa bludrunya. Dia merasa sedikit kesal. Sudah 3 hari Rendra tidak bisa dihubungi sejak panggilan telepon panik itu. Dia menutup telepon Rendra dengan tawa sinis, yakin bahwa Rendra hanya melebih-lebihkan masalahnya. Paling-paling, Rendra bertengkar hebat dengan Aira, kartu kreditnya diblokir sementara. Dia yakin Rendra akan merangkak kembali padanya setelah masalah selesai. Rosa tidak benar-benar mencintai Rendra. Dia mencintai apa yang bisa diberikan Rendra. Gaya hidup mewah, apartemen, mobil, dan akses ke lingkaran sosialita kelas atas. Dia sedang merencanakan manikur saat ponselnya berdering. Itu dari agen modelnya. Halo, Tanti. Ada apa? Ada kabar soal kontrak skincare itu? Sapa Rosa riang. Suara di seberang sana terdengar gugup. Ros, ini gawat. Aku baru saja ditelepon oleh Cantika Glow. Kontrakmu sebagai brand ambassador, mereka putuskan sepihak. Efektif segera. Gelas anggur di tangan Rosa berhenti di udara. Apa? Diputus? Kenapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka bilang kamu terlibat skandal, Ros. Skandal besar. Mereka bilang kamu merusak citra brand mereka. Mereka tidak mau berurusan denganmu lagi, kata Tanti, suaranya bergetar. Dan mereka minta kamu bayar penalti karena melanggar klausul moralitas. Skandal apa? Aku tidak. Panggilan Tanti terputus. Rosa mencoba menelepon balik, tapi nomornya sibuk. Jantungnya mulai berdebar. Kontrak itu bernilai ratusan juta. Dia beralih ke ponselnya yang lain, membuka media sosial. Dia ingin memeriksa apakah ada gosip tentang dirinya. Apa yang dia lihat membuatnya lemas. Kolom komentarnya, yang biasanya penuh pujian, kini dibanjiri oleh ribuan hujatan. Pelakor. Perusak rumah tangga. Gak tahu malu. Pamer barang curian. Wanita murahan, pacaran sama suami orang. Apa ini? Bisiknya, tangannya gemetar. Lalu dia melihatnya.
Sebuah video. Video yang sedang viral, sudah ditonton jutaan kali. Video itu buram, diambil dari seberang lobi. Tapi dia mengenali pria itu. Rendra. Dia melihat Rendra, yang biasanya angkuh, sedang diseret oleh dua satpam kekar. Dia dilempar keluar dari lobi Sanjaya Tower seperti karung sampah. Keterangan di bawah video itu berbunyi, skandal. Direktur Rendra Atmadja dipecat dan diusir paksa. Diduga gelapkan dana perusahaan hingga miliaran rupiah untuk biayai hidup mewah selingkuhan. Jantung Rosa serasa jatuh ke perutnya. Selingkuhan. Itu adalah dia. Dia kini mengerti. Cantika Glow, brand skincare itu, adalah anak perusahaan Sanjaya Group. Dia tidak pernah tahu. Dia baru saja kehilangan kontrak terbesarnya, karena tidur dengan suami pemilik perusahaan itu. Ponselnya berdering lagi. Tanti. Ros. Semua kontrak dibatalkan. Semua. Brand baju, parfum, e-commerce, semuanya memutus kontrak. Mereka bilang namamu sudah hancur. Imejmu adalah pelakor. Suara Tanti terdengar panik. Jangan hubungi aku lagi, Ros. Agensiku tidak bisa menanganimu lagi. Kariermu sudah selesai. Telepon ditutup. Rosa terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Selesai. Karir yang dia bangun bertahun-tahun, hancur dalam hitungan jam. Ting-tong. Bel apartemennya berbunyi. Rosa tersentak. Rendra? Apakah itu Rendra? Dia berlari ke pintu, berharap Rendra datang dengan solusi. Ting-tong. Ting-tong. Dia mengintip dari lubang pintu. Jantungnya mencelos. Di luar bukan Rendra. Ada 4 orang pria. 2 mengenakan seragam polisi, 2 lagi mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Dia mundur perlahan. Dia tidak mau membuka pintu. Gedor, gedor, gedor. Pintu digedor dengan keras. Saudari Rosa Elina, buka pintunya. Kami dari pihak berwajib dan tim kuasa hukum Sanjaya Group. Rosa gemetar ketakutan. Dia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, dia membuka kunci pintu. Pintu didorong terbuka. Pria berjas yang memimpin, yang dia kenali sebagai Pak Dharma dari video viral itu, menatapnya dengan dingin. Saudari Rosa Elina, tanyanya, suaranya resmi dan tanpa emosi. Rosa hanya bisa mengangguk kecil. Pak Dharma menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ini adalah surat somasi dan tuntutan ganti rugi dari Sanjaya Group. Anda terbukti secara sadar telah menerima, menikmati, dan menyimpan barang-barang yang dibeli menggunakan dana hasil penggelapan yang dilakukan oleh saudara Rendra Atmadja. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa, cicit Rosa. Itu semua hadiah. Dia bilang dia mencintai saya. Cinta tidak membenarkan tindakan kriminal, Nona, kata Pak Dharma. Dia mengeluarkan selembar kertas lain. Ini adalah daftar aset perusahaan yang ada pada Anda, beserta tanda terima pembeliannya yang menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Rendra Atmadja. Mata Rosa membelalak saat membaca daftar itu. Tas desainer, 2 buah, total 350 juta rupiah. Jam tangan mewah, 300 juta rupiah. 1 set perhiasan berlian, 150 juta rupiah. Transfer dana ke rekening pribadi Anda, 400 juta rupiah. 1 unit mobil sedan sport, yang saat ini terparkir di basement atas nama Anda, 800 juta rupiah. Total kerugian yang harus Anda kembalikan kepada Sanjaya Group adalah 1,2 miliar rupiah, kata Pak Dharma. Rosa merasa tidak bisa bernapas. 1,2 miliar? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, kata Pak Dharma, kami di sini, didampingi oleh aparat, untuk melaksanakan surat perintah penyitaan aset. Tidak, jerit Rosa. Pak Dharma memberi isyarat. 2 pria lain, jurusita, masuk ke apartemennya. Mereka mulai bergerak. Sesuai daftar, Pak. Mulai dari tas di sofa itu. Jangan sentuh barang-barang saya. Rosa mencoba menghalangi, tapi seorang polisi menahannya dengan lembut namun tegas. Maaf, Mbak. Mohon jangan menghalangi petugas, kata polisi itu. Rosa hanya bisa menangis histeris saat melihat jurusita itu mengambil tas kesayangannya. Mereka masuk ke kamar tidurnya, membuka kotak perhiasannya, mengambil jam tangan di meja riasnya. Kalian perampok. Ini perampokan, jeritnya. Pak Dharma menunjukkan dokumen legal penyitaan. Semuanya sah di mata hukum. Nona, ini bukan milik Anda. Ini milik perusahaan yang dicuri Rendra untuk Anda. Anda adalah penadah. Setelah mengemasi semua barang mewah,
Pak Dharma menatapnya. Dan satu lagi. Mobil di basement juga akan kami angkut. Ini kuncinya, serahkan. Rosa, yang sudah kehabisan air mata, menyerahkan kunci mobilnya dengan tangan lunglai. Tim itu pergi, meninggalkannya sendirian di apartemen yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Dia telah kehilangan segalanya. Karirnya, hartanya. Seolah itu belum cukup. Ponselnya berdering lagi. Itu adalah manajer gedung apartemen. Selamat sore, Mbak Rosa. Maaf mengganggu. Saya baru dapat informasi dari Sanjaya Group. Unit apartemen yang Mbak tempati ini disewa oleh saudara Rendra Atmadja, menggunakan fasilitas perusahaan. Berhubung beliau sudah dipecat, kontrak sewa Anda otomatis berakhir hari ini. Apa? Bisik Rosa. Maaf, Mbak. Sesuai prosedur, Mbak punya waktu 1x24 jam untuk mengosongkan unit. Besok jam 2 siang, kartu akses Mbak akan kami nonaktifkan. Telepon ditutup. Rosa menatap sekelilingnya. Kosong. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia terlempar kembali menjadi miskin, lebih miskin dari sebelumnya. Dan kini, dia juga tidak punya tempat tinggal. Dia jatuh terduduk di lantai, tangisannya yang histeris berubah menjadi raungan putus asa. 4 hari telah berlalu sejak Rendra dilempar keluar dari Sanjaya Tower. 4 hari itu terasa seperti 4 tahun di neraka. Dia kini adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Pria angkuh yang dulu memakai jas seharga puluhan juta, kini mengenakan kemeja kotor yang sama yang ia pakai sejak diusir. Celananya robek di bagian lutut. Tanpa sabuk, dia harus mengikatnya dengan tali rafia yang dia temukan di tempat sampah. Dia telah menjual ponselnya di pasar gelap seharga Rp300.000. Uang itu habis dalam 2 hari untuk membeli nasi bungkus dan air mineral. 2 hari terakhir, dia benar-benar kelaparan. Dia tidur di emperan toko yang sudah tutup, kedinginan. Saat hujan deras turun, dia berlindung di bawah jembatan layang, berbagi tempat dengan pemulung lain yang menatapnya dengan curiga. Wajahnya, yang dulu terawat, kini kotor dan ditumbuhi janggut serta kumis yang tidak terurus. Bau badannya sangat busuk. Dia tidak mandi berhari-hari. Penghinaan terbesar datang saat dia mencoba mengemis. Orang-orang memandangnya jijik. Pria bertubuh sehat tapi malas, begitu pikir mereka. Rasa lapar dan putus asa menggerogoti sisa-sisa harga dirinya. Semua pikiran tentang balas dendam telah lenyap. Yang ada hanya rasa takut dan penyesalan. Saat sedang mengaduk-aduk tempat sampah di belakang sebuah warung makan, berharap menemukan sisa makanan, matanya tertuju pada selembar koran bekas yang digunakan sebagai pembungkus. Sebuah foto di halaman depan membuatnya berhenti. Foto itu adalah foto Rosa. Tapi Rosa yang berbeda. Wajahnya sembab karena menangis, sedang digiring keluar dari sebuah apartemen. Judul beritanya sangat besar. Model Rosa Elina dituntut 1,2 miliar, terlibat kasus penggelapan Direktur Sanjaya Group. Ada foto kecil dirinya di sudut. Foto lamanya saat masih menjadi direktur, disandingkan dengan foto Rosa yang menyedihkan. Rendra membaca artikel itu dengan lahap. Artikel itu merinci segalanya. Tuntutan Aira. Penyitaan aset. Kehancuran karir Rosa. Rosa kini tidak punya apa-apa. Sama seperti dirinya. Dia tidak merasakan kepuasan. Dia hanya merasakan ketakutan yang lebih dalam. Jika Aira bisa melakukan ini pada Rosa, apa yang akan Aira lakukan padanya? Dia ingat Aira menuduhnya menggelapkan dana perusahaan. Itu bukan lagi urusan rumah tangga. Itu pidana. Dia bisa dipenjara. Satu-satunya harapannya kini adalah Aira. Rendra mulai meyakinkan dirinya sendiri. Aira adalah istrinya. Istri yang salihah, yang selalu menuruti kata-katanya. Aira pasti masih mencintainya. Dia hanya sedang marah. Ya, tamparan di balik itu fatal. Tapi dia adalah suami. Dia hilaf. Aira, dengan hijab dan ketaatannya, pasti mengerti konsep memaafkan. Dia pasti akan luluh jika dia memohon. Dia akan bertobat. Dia akan berjanji menjadi suami yang baik. Dia akan melakukan apapun, asal Aira mau menarik tuntutannya dan membawanya kembali. Dia harus menemukan Aira. Rendra menggunakan sisa tenaganya. Dia kini punya tujuan. Selama 2 hari berikutnya, dia berjalan kaki puluhan kilometer. Dia menyusuri Jakarta. Dia kembali ke Komplek Pondok Indah, berharap bisa bertanya pada Pak Dedi. Tapi dia diusir oleh satpam baru bahkan sebelum sampai di gerbang. Dia pergi ke Sanjaya Tower. Dia tidak berani mendekat. Dia duduk di seberang jalan, di antara pedagang kaki lima, mengamati gedung itu selama berjam-jam. Dia melihat mobil-mobil mewah keluar masuk. Tapi dia tidak melihat Aira.
Dia putus asa. Sampai akhirnya, dia mendengar obrolan dua sopir perusahaan yang sedang merokok. "Kasihan ya Bu Aira," kata sopir satu. "Iya, sabar banget. Untung sudah cerai dari suami model begitu. Sekarang beliau tinggal di apartemen pribadinya. Aman di sana?" "Di apartemen Kencana Residence, kan? Yang pengamanannya super ketat itu." Jantung Rendra berdebar kencang. Kencana Residence. Dia tahu tempat itu. Apartemen paling mewah dan paling aman di Jakarta Selatan. Dia menghabiskan sisa hari itu untuk berjalan kaki ke sana. Dia tiba saat senja. Bangunan itu menjulang seperti benteng modern. Dia tidak mungkin bisa masuk. Dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa, menunggu. Dia menemukan pohon besar di seberang jalan, di taman kecil yang gelap. Dia bersembunyi di sana. Dia menunggu. 1 malam. 1 hari penuh. Dia kelaparan, kedinginan, dan digigiti nyamuk. Dia seperti penguntit gila. Tapi dia tidak peduli. Ini satu-satunya kesempatannya. Di hari kedua dia menunggu. Saat sore menjelang malam, sebuah sedan hitam mewah berhenti di lobi utama apartemen. Rendra menajamkan matanya. Jantungnya berhenti. Aira keluar dari mobil. Dia tampak tenang. Dia mengenakan gamis hitam sederhana namun elegan. Hijabnya tergerai menutupi dada. Dia tidak terlihat seperti ratu bisnis yang dingin di kantor. Dia terlihat seperti Airanya yang dulu, tapi lebih damai. Lebih bercahaya. Dia sedang berbicara di telepon sambil tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak Rendra lihat. Rasa sakit yang aneh mencengkeram dada Rendra. Dia cantik. Jauh lebih cantik dari Rosa. Jauh lebih berkelas. Dan dia telah membuang wanita ini demi kesenangan sesaat. Dia melihat kesempatannya. Aira selesai menelepon dan hendak melangkah masuk ke lobi yang dijaga ketat. "Sekarang atau tidak sama sekali," desis Rendra pada dirinya sendiri. Dia melompat dari persembunyiannya. Dia berlari menyeberang jalan, mengabaikan klakson mobil yang marah. "Aira! Aira!" teriaknya dengan suara serak. Aira berbalik, wajahnya terkejut mendengar namanya dipanggil. Ketika dia melihat sosok compang-camping yang berlari ke arahnya, matanya menyipit. Dia seketika mengenali pria itu. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin seperti es. 4 orang satpam di lobi segera bergerak maju, siap mencegat. Tapi Rendra lebih cepat. Dia tidak mencoba menyerang Aira. Dia menerjang ke depan, melewati satpam, dan tepat di depan Aira, dia menjatuhkan dirinya. Dia bersujud. Dia memeluk kaki Aira, mencium lantai marmer di depan sepatu Aira. "Aira, maafkan aku, sayang." Tangisnya meledak. Tangisan seorang pria yang hancur total. Air mata dan ingus membasahi gamis hitam Aira. Para satpam tertegun. Tamu-tamu lain di lobi berhenti, menatap pemandangan surreal itu. "Aku salah. Aku hilaf. Aku buta. Tolong maafkan aku, Aira," racau Rendra. Satpam gedung segera bergerak untuk menariknya. Lepaskan Ibu Aira." "Tunggu." Satu kata dari Aira menghentikan mereka. Suaranya tenang, datar. Aira menatap ke bawah, ke puncak kepala suaminya yang kotor. Pria yang dulu menamparnya dengan angku di bali, kini menangis seperti anak kecil di kakinya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kasihan, tidak ada benci, tidak ada kepuasan. Hanya kehampaan yang sunyi. "Aira, aku cinta sama kamu. Aku baru sadar." Rendra mendongak, wajahnya yang kotor basah oleh air mata. "Rosa itu setan. Dia yang merayuku. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan. 1 kesempatan lagi. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan salat. Aku akan ngaji. Aku akan cium kakimu setiap hari. Tolong, Aira, jangan penjarakan aku. Tarik tuntutanmu." Jadi, itu intinya. Dia takut penjara. Aira diam sejenak, membiarkan keheningan lobi memperjelas racauan Rendra. Lalu dia berbicara. Suaranya pelan namun terdengar jelas oleh Rendra dan para satpam. "Berdiri, Mas." Rendra mendongak, matanya yang merah penuh harap. Dia pikir Aira luluh. "Aira? Kamu memaafkanku?" "Berdiri," kata Aira lagi, lebih tegas. Dengan gemetar, Rendra perlahan berdiri. Dia kini berdiri di depan Aira, bau busuk dari tubuhnya menguar di udara lobi yang ber-AC. Dia menatap Aira dengan wajah paling memelas yang bisa dia kumpulkan. Aira menatap lurus ke matanya yang kini penuh ketakutan. "Kamu bilang kamu cinta padaku?" tanyanya pelan.
Atau kamu cinta pada uangku? Rendra hendak menjawab, tapi Aira tersenyum tipis. Senyum dingin yang sama di Bali. Senyum yang kini menghantui mimpi buruk Rendra. Sudah terlambat, Rendra. Kamu benar malam itu di Bali. Aku memang tidak berhak mengaturmu. Aira mengambil langkah mundur, menjaga jarak dari kotoran Rendra. Karena kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Dia berbalik dan melangkah dengan tenang menuju lift pribadi, meninggalkan Rendra yang membeku di tempatnya. Saat pintu lift terbuka, Aira berkata kepada kepala satpam tanpa menoleh ke belakang. Pak, urus sampah ini. Pastikan dia tidak pernah lagi berkeliaran di radius 100 meter dari gedung ini. Perintah Aira kepada satpam apartemennya, urus sampah ini, adalah paku terakhir di peti mati harga diri Rendra. Saat para satpam itu menyeretnya menjauh dari lobi yang berkilauan, Rendra tidak lagi memberontak. Dia lemas. Kata, sampah, itu terus terngiang di telinganya. Itulah dirinya sekarang. Dibuang, tidak berharga, dan busuk. Para satpam itu tidak membawanya ke kantor polisi. Mereka hanya menyeretnya melintasi jalan, kembali ke taman gelap tempatnya bersembunyi, dan melemparkannya ke rumput yang basah oleh embun. Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali. Wajah Anda sudah terekam di semua kamera. Satu langkah lagi Anda mendekati gedung ini, kami panggil polisi, ancam kepala satpam, sebelum meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Rendra meringkuk di bawah pohon. Harapannya telah padam. Aira tidak luluh. Aira tidak memaafkannya. Dia melihat wajah Aira tadi. Wajah itu asing. Wajah seorang ratu yang menatap pengemis menjijikan. Dia sadar, permohonannya yang menangis-nangis itu, yang dia anggap sebagai senjata terakhir, ternyata hanyalah tontonan yang menyedihkan bagi Aira. Rasa takut akan penjara kini kembali dengan kekuatan penuh. Aira tidak akan menarik tuntutannya. Dia akan membusuk di penjara. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Dingin, lapar, dan putus asa. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya duduk di sana, gemetar, menunggu pagi datang, seolah pagi bisa mengubah nasibnya. Ketika fajar pertama mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta yang penuh polusi dengan warna oranye kusam, Rendra masih di sana. Dia tertidur dalam posisi duduk, kelelahan. Dia terbangun oleh suara sepatu bot berat di atas kerikil. Dia membuka matanya yang bengkak. Dua pria berseragam polisi berdiri menjulang di atasnya. Pagi, Pak, sapa salah satu polisi dengan nada bosan. Lagi menikmati pemandangan? Rendra panik. Dia pikir dia akan ditangkap karena menggelandang. Saya cuma istirahat, Pak. Saya mau pergi, katanya, mencoba berdiri. Tidak usah buru-buru, kata polisi kedua, suaranya lebih berat. Dia mengeluarkan sebuah foto. Foto wajah Rendra saat masih menjadi direktur. Benar Anda yang bernama Rendra Atmadja? Jantung Rendra serasa direbut dari dadanya. Ini bukan soal menggelandang. Iya, Pak. Itu saya. Polisi itu mengangguk, lalu menyimpan fotonya. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan sepasang borgol. Klah! Borgol besi yang dingin itu terkunci di pergelangan tangannya yang kotor. Rendra Atmadja, Anda kami tahan, kata polisi pertama. Tahan? Tahan kenapa? Pak? Gelandangan? Saya bisa jelaskan. Polisi itu menatapnya dengan tatapan sedikit kasihan. Bukan, Pak. Ini lebih berat dari itu. Anda ditahan atas surat perintah penangkapan dari Polda Metro Jaya. Dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemalsuan dokumen, dengan kerugian ditaksir 2 miliar rupiah. 2 miliar. Penipuan. Penggelapan. Rendra lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Jika polisi tidak memeganginya, dia pasti sudah jatuh. Anda punya hak untuk diam. Ayo, jalan. Dia digiring ke mobil patroli. Beberapa pedagang bubur ayam dan orang-orang yang berolahraga pagi menatapnya. Dia, Rendra Atmadja, digelandang masuk ke mobil polisi, kotor, bau, dan diborgol seperti penjahat kelas kakap. Di kantor polisi, dia dilempar ke dalam sel tahanan sementara yang sempit dan bau pesing, bergabung dengan pencopet dan pemabuk. Beberapa jam kemudian, dia dipanggil. Dia digiring ke ruang interogasi. Ruangan itu dingin dan terang benderang. Di satu sisi meja, duduk seorang detektif berkumis. Di sisi lain, duduk Pak Dharma, pengacara Aira, mengenakan setelan rapi, terlihat tenang sambil membolak-balik tumpukan dokumen tebal. Silakan duduk, Rendra, kata detektif itu,
tidak memanggilnya, Pak. Rendra duduk di kursi besi yang dingin. Borgolnya dilepas. Jadi, mulai detektif itu, Anda tahu kenapa Anda di sini? Ini salah paham, bisik Rendra. Ini masalah rumah tangga. Istri saya marah pada saya. Pak Dharma tertawa pelan, tawa yang meremehkan. Masalah rumah tangga? Tuan Rendra, menampar istri Anda di Bali, itu masalah rumah tangga. Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi yang ini, Pak Dharma menepuk tumpukan dokumen di depannya, adalah kejahatan korporasi. Pak Dharma mendorong setumpuk kertas ke hadapan Rendra. Itu adalah salinan laporan bank. Anda pikir kami bodoh? Kata Pak Dharma. Anda pikir Ibu Aira tidak tahu? Anda pikir Sanjaya Group bisa dibobol semudah itu? Pak Dharma menunjukkan satu lembar. Faktur palsu. Klien fiktif. Perjalanan bisnis ke Singapura yang tidak pernah ada. Dananya Anda transfer ke rekening pribadi Anda di luar negeri. Anda pikir kami tidak bisa melacaknya? Kami membiarkan Anda. Kami mengumpulkan bukti. Rendra menatap dokumen-dokumen itu dengan ngeri. Dia pikir dia pintar. Dia pikir dia bisa menipu sistem. Ini, staf saya yang mengerjakannya. Saya hanya tanda tangan. Saya tidak tahu. Rendra mencoba mencari kambing hitam. Detektif itu tertawa. Staf Anda? 3 manajer di bawah Anda sudah kami periksa sebagai saksi. Mereka semua memberikan kesaksian di bawah sumpah. Anda menekan mereka. Anda mengancam akan memecat mereka jika tidak memalsukan laporan ini. Kami punya rekaman suaranya, Rendra. Rendra membeku. Rekaman suara. Aira telah menjebaknya. Dia membiarkannya menggali lubang kuburnya sendiri, dan sekarang dia menutup lubang itu. Ini baru pemanasan, kata Pak Dharma. Ini kasus pidana ekonominya, yang ancamannya minimal 5 tahun penjara. Mata Rendra terbelalak. Dan sekarang, lanjut Pak Dharma, kita bicarakan masalah rumah tangga Anda. Pak Dharma memberi isyarat. Detektif itu menyalakan layar televisi besar di dinding. Layar itu menyala, menunjukkan rekaman CCTV berkualitas tinggi. Ini dari The Azure Resort, Bali, kata Pak Dharma. Rendra melihat dirinya sendiri di layar. Dia melihat Aira, dengan hijab sederhananya, menghampirinya. Dia melihat dirinya menarik Aira dengan kasar. Dia melihat wajahnya yang menyeringai marah. Dan kemudian, dia melihatnya. Gerakan tangannya yang cepat dan brutal. Tamparan itu, suaranya tidak ada, tapi gambarnya sangat jelas. Kepala Aira terpelanting. Tawa Rosa dan teman-temannya terlihat di latar belakang. Kami juga secara resmi melaporkan Anda atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 44 Undang-Undang KDRT. Ancaman hukuman 5 tahun penjara, kata Pak Dharma dengan tenang. Rendra menatap layar itu. Dia tidak bisa berkata-kata. Bukti itu telak. Jadi, kata Pak Dharma sambil berdiri, merapikan jasnya. Anda punya 2 kasus pidana. Penggelapan, dengan bukti dokumen dan kesaksian. Dan KDRT, dengan bukti video resolusi tinggi. Selamat menikmati proses hukumnya, Tuan Rendra. Proses hukum itu berjalan cepat. Dengan bukti yang begitu kuat, kasus Rendra langsung naik ke pengadilan. Hari persidangan pertama adalah sebuah sirkus media. Rendra, kini mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, berjalan tertunduk. Wajahnya, yang kini dicukur bersih, terlihat tirus dan pucat. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Aira hadir. Dia berjalan memasuki ruang sidang, tenang dan anggun. Dia mengenakan gamis berwarna krem dan hijab senada. Dia duduk di barisan depan, matanya menatap lurus ke arah hakim, tidak sekalipun melirik ke arah Rendra. Persidangan itu brutal. Satu persatu saksi dihadirkan. Staf keuangan yang gemetar, membenarkan bahwa Rendra memaksa mereka memalsukan invoice. Manajer resor di Bali, yang bersaksi melihat langsung memar di pipi Aira malam itu. Lalu, Aira Sanjaya dipanggil ke kursi saksi. Ruangan itu hening. Aira bersumpah di bawah Al-Quran. Jaksa bertanya, Ibu Aira, bisa Anda ceritakan hubungan Anda dengan terdakwa? Aira menatap jaksa, suaranya tenang dan jelas. Dia mantan suami saya. Saya menikahinya 7 tahun lalu, menyembunyikan identitas saya sebagai pemilik Sanjaya Group. Saya ingin dicintai apa adanya. Dan apa yang Anda dapatkan? Saya memberinya jabatan. Saya memberinya kekayaan. Saya ingin menguji karakternya. Dan dia gagal, kata Aira. Dia menjadi sombong. Dia meremehkan saya, dia mengkhianati saya,
dan dia mencuri uang dari perusahaan saya sendiri. Dan dia juga melakukan kekerasan. Benar, kata Aira. Di Bali, saat saya memergokinya berselingkuh dengan uang perusahaan, dia menampar saya di depan umum. Rendra, dari kursinya, berteriak. Bohong. Aku hilaf. Aira, tolong. Aku minta maaf. Aku cinta kamu. Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa, tenang. Sekali lagi Anda berteriak, saya akan usir Anda dari ruang sidang. Rendra terisak, menelungkupkan wajahnya di meja. Pengacaranya, seorang pengacara negara yang ditunjuk pengadilan karena Rendra tidak bisa membayar pengacara swasta, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti video KDRT diputar di ruang sidang. Seluruh ruangan terkesiap ngeri melihat kekerasan yang begitu jelas. Di akhir persidangan, Rendra diberi kesempatan berbicara. Dia berdiri, gemetar. Dia menangis. Dia memohon. Dia menyalahkan Rosa. Dia menyalahkan teman-temannya. Dia bilang dia dibutakan oleh kekayaan. Dia memohon belas kasihan Aira. Aira hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Hakim ketua menatap Rendra dengan tatapan muak. Terdakwa. Anda diberi kepercayaan, Anda mengkhianatinya. Anda diberi cinta, Anda membalasnya dengan kekerasan. Anda diberi kekayaan, Anda memilih untuk mencuri. Hakim mengambil palunya. Setelah menimbang semua bukti, kesaksian, dan fakta persidangan, pengadilan memutuskan. Terdakwa Rendra Atmadja, secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Rendra menutup matanya, tubuhnya lunglai. Palu itu terangkat tinggi. Tok, tok, tok. Suara palu hakim menghantam meja kayu, bunyinya menggema di ruang sidang yang hening. Suara itu adalah akhir dari segalanya bagi Rendra Atmadja. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rendra Atmadja, suara hakim ketua terdengar tegas dan tanpa ampun, atas tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen secara berkelanjutan, dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Rendra terkesiap. 10 tahun. Dan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, lanjut hakim, menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Seluruh ruangan menahan napas. Pengadilan memutuskan agar kedua hukuman dijalankan secara berurutan. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi hukuman total 12 tahun penjara. Kaki Rendra lemas. Dia ambruk ke lantai, seandainya petugas tidak menahannya. 12 tahun. Dia akan berusia akhir 40-an saat keluar. Hidupnya sudah berakhir. Selain itu, tambah hakim, terdakwa diwajibkan membayar denda ganti rugi kepada Sanjaya Group sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan penjara. Itu adalah paku terakhir. Dia tidak mungkin bisa membayar denda itu. Hukuman totalnya efektif menjadi 14 tahun. Kilatan kamera wartawan meledak seperti badai petir. Rendra, yang kini menangis meraung-raung seperti binatang yang terluka, diseret keluar dari ruang sidang oleh petugas. Aira, tolong aku. Aira, ampun, teriaknya. Aira Sanjaya tidak menoleh. Dia tetap duduk dengan tenang. Dia menunggu sampai Rendra hilang dari pandangan. Di saat yang sama, di pengadilan agama, palu hakim yang lain juga diketuk. Pernikahan mereka resmi berakhir. Aira tidak hanya menceraikannya. Pengadilan memutuskan bahwa Rendra tidak berhak atas harta apapun, mengingat tindak pidana dan KDRT yang telah terbukti. Aira benar-benar bebas. Aira berdiri. Dia berjalan keluar dari ruang sidang. Puluhan wartawan langsung mengerumuninya. Ibu Aira, bagaimana perasaan Anda? Ibu Aira, apakah Anda puas dengan hukumannya? Apa pesan Anda untuk mantan suami Anda? Aira berhenti sejenak di depan pintu utama. Dia menatap kerumunan itu. Wajahnya tenang. Saya tidak puas. Dan saya tidak puas, katanya, suaranya jernih. Saya hanya menerima. Hukum telah ditegakkan. Keadilan telah berjalan. Saya berterima kasih kepada sistem peradilan Indonesia. Dia melanjutkan, pesan saya hanya satu. Kekuasaan dan kekayaan adalah ujian. Jangan sampai kita gagal dalam ujian itu. Permisi. Dia berjalan menembus kerumunan, masuk ke dalam mobil hitamnya yang sudah menunggu. Pak Dharma duduk di sampingnya. Begitu pintu ditutup, meredam suara riuh di luar, Aira menyandarkan kepalanya ke kursi. Dia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia membiarkan dirinya merasakan sesuatu. Satu tetes air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Bukan air mata kesedihan atas Rendra.
Bukan juga air mata kemenangan. Itu adalah air mata kelegaan. Beban yang selama 7 tahun ini dia pikul, sandiwaranya, rasa sakitnya, pengkhianatannya, semuanya telah terangkat. Dia akhirnya bisa bernapas. Nasib para antagonis lain menyusul dengan cepat. Rosa Elina, yang kasusnya disidangkan terpisah, dinyatakan bersalah sebagai penadah barang hasil kejahatan. Karena dia kooperatif dan mengembalikan sisa barang, yang sebenarnya sudah disita, dia tidak dipenjara. Namun, hakim menjatuhinya hukuman 3 tahun pelayanan masyarakat, membersihkan toilet umum di terminal bus. Dia juga tetap diwajibkan membayar utang kerugian 1,2 miliar rupiah kepada Sanjaya Group. Tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan tanpa koneksi, dia terlilit utang seumur hidup. Wartawan yang meliputnya terakhir kali menemukannya sedang menyajikan kopi di sebuah warung kecil di pinggiran kota, wajahnya kuyu dan tatapannya kosong. Sama sekali tidak dikenali sebagai mantan model glamor. Teman-teman Rendra yang ikut menertawakan Aira di Bali juga mendapat karma mereka. Nama mereka masuk daftar hitam di seluruh jaringan bisnis Sanjaya Group. Dan karena Sanjaya Group ada di mana-mana, karir mereka tamat. Kontrak mereka diputus. Mereka dikucilkan dari lingkaran sosialita. Mereka yang dulu penjilat, kini tidak punya siapa-siapa untuk dijilat. Bagi Rendra, neraka baru saja dimulai. Hari pertamanya di penjara adalah kejutan brutal. Dia bukan lagi Direktur Rendra Atmadja. Dia adalah napi nomor 3097. Dia dicukur botak. Dia harus memakai seragam kasar yang sama dengan ratusan narapidana lainnya. Dia tidur di sel sempit yang penuh sesak dan bau. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada AC, tidak ada sampanye. Yang ada hanya nasi cadung keras dan tatapan dingin dari napi lain. Dia, yang dulu menindas, kini menjadi yang paling lemah. Dia akhirnya mengerti rasanya menjadi tidak berdaya. 1 tahun berlalu. Langit Bali cerah. Angin laut berembus sejuk di The Azure Resort. Aira Sanjaya duduk di cabana pribadi yang paling besar, tepat di tepi kolam renang utama. Ini adalah cabana yang sama tempat dia melihat Rendra berpesta dengan Rosa. Tapi hari ini, suasananya sangat berbeda. Dia tidak sendirian. Dia dikelilingi oleh tim arsitek dan manajer hotel. Di meja di depannya, terbentang denah dan desain baru. Jadi, Ibu Aira, kami akan rombak total lobi ini sesuai konsep halal wellness yang Ibu inginkan. Restoran di sana akan diubah menjadi restoran organik tanpa alkohol. Jelas seorang arsitek. Manajer resor yang baru membungkuk hormat. Kami sangat senang, Ibu Aira. Sejak Sanjaya Group mengakuisisi penuh resor ini bulan lalu, semangat staf kami meningkat drastis. Sebuah kehormatan bisa bekerja di bawah kepemimpinan Ibu. Aira mengangguk, tersenyum puas. Pastikan transisinya berjalan lancar. Saya ingin tempat ini menjadi simbol ketenangan. Tempat di mana orang bisa menyembuhkan diri. Baik, Ibu. Setelah rapat selesai, timnya pergi. Aira ditinggal sendirian di cabana itu. Dia memesan segelas teh lemon hangat. Dia membuka tabletnya. Bukan untuk bekerja. Dia membuka portal berita. Ada artikel kecil di kolom hukum, yang hampir tidak terlihat. Banding ditolak, napi Rendra Atmadja tetap jalani hukuman 12 tahun. Aira membaca judul itu tanpa emosi. Dia menutup tabletnya. Dia menatap ke lautan biru yang berkilauan. Lautan yang sama, yang setahun lalu menjadi saksi bisu penghinaannya. Kini, dia adalah pemilik lautan itu. Dia adalah pemilik resor itu. Dia telah mengambil tempat yang menjadi saksi kejatuhannya, dan mengubahnya menjadi simbol kemenangannya. Dia menyesap tehnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar utuh. Dia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Dia menghirup udara laut dalam-dalam. Terima kasih untuk semuanya, Mas, bisiknya pada angin. Kali ini, kata-kata itu tidak lagi berisi sarkasme atau kepahitan. Itu adalah ucapan terima kasih yang tulus. Karena pengkhianatan Rendra telah membangunkannya dari tidur panjang. Pengkhianatan itu telah menghancurkan sangkar emas tempat dia mengurung dirinya. Pengkhianatan Rendra telah memaksanya untuk keluar, mengambil kembali takdirnya, dan menjadi ratu yang sesungguhnya. Karma telah tuntas dibayar. 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 Telah tuntas